Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang materi tentang integral domain atau daerah integral. Dan yang beranggotakan Vivi Ismato Nur Hasanah, Fauzia Rahmawati, dan saya sendiri Sayanka Rahma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang salah satu sifat yang banyak digunakan dari sistem bilangan-bilangan adalah bahwa bila A, B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Sifat tersebut menyatakan bahwa hukum cancel berlaku untuk unsur-unsur yang bukan unsur 0. Karena bila A, B sama dengan AC dan A tidak sama dengan 0, maka A dalam kurung B min C sama dengan 0 dan maka diperoleh B sama dengan C. Selanjutnya definisi 6.3. Bila R plus adalah suatu ring komutatif, suatu unsur bukan 0, A elemen R disebut pembagi 0 bila ada unsur yang bukan 0, B elemen R sedemikian hingga A, B sama dengan 0. Dengan kata lain, suatu unsur A tidak sama dengan 0, elemen R disebut pembagi 0 di R bila A kali B sama dengan 0. Untuk suatu unsur B tidak sama dengan 0, elemen R. Selanjutnya definisi 6.4. Suatu ring komutatif yang tidak mempunyai pembagi 0 disebut integral domain atau daerah integral. Nah, untuk pembahasannya selanjutnya lebih jelas mengenai syarat-syarat dari integral domain adalah sebagai berikutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu definisi 6.5. Suatu struktur aljabar dengan dua operasi biner R plus dikatakan suatu integral domain atau daerah integral bila 1. Tertutup terhadap penjumlahan. Di sini dimisalkan A dan B adalah anggota R, maka A dan B tertutup bila A plus B sama dengan R. Jadi jika A dan B dijumlahkan itu, maka hasilnya merupakan anggota dari R. Yang kedua, asosiatif terhadap penjumlahan. Misalkan ada A, B, C anggota R, maka di saat dalam kurung A plus B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B plus C. Itu hasilnya akan menjadi anggota R atau masih dalam anggota R. Yang ketiga, adanya unsur satuan atau identitas terhadap penjumlahan. Misalkan A anggota R, maka A ditambah E sama dengan E ditambah A sama dengan 0. Di mana unsur identitas dari penjumlahan itu 0, berarti E-nya itu merupakan 0. Yang keempat, yaitu adanya unsur balikan atau inverse terhadap penjumlahan. Di sini misalkan A anggota R, maka A ditambah dalam kurung minus A sama dengan minus A ditambah A sama dengan E sama dengan 0. Jadi kalau inverse dalam penjumlahan itu kebalikannya. Misalkan ada di situ ada 1, maka kebalikannya atau inverse-nya yaitu min 1. Jadi kan 1 ditambah min 1 itu sama dengan 0, di mana 0 itu merupakan identitas. Selanjutnya yang kelima yaitu ada komutatif terhadap penjumlahan. Misalkan A, B anggota R, maka A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang keenam ada tertutup terhadap perkalian. Misalkan A, B itu anggota R, maka di saat A dikali B,
hasilnya pun merupakan anggota dari R. Yang ketujuh ada asosiatif terhadap perkalian. Di sini dimisalkan A, B, C anggota dari R, maka dalam kurung A dikali B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali dalam kurung B dikali C kurung tutup. Itu hasilnya nanti akan merupakan anggota dari R. Yang kedelapan adanya unsur satuan atau identitas terhadap perkalian. Di sini misalkan A anggota R, maka A dikali E sama dengan E dikali A sama dengan A, di mana E itu sama dengan 1. Identitas dari suatu perkalian E-nya itu 1. Lalu yang ke-9, komutatif terhadap perkalian. Komutatif terhadap perkalian, maka di mana jika A, B anggota R, maka A dikali B sama dengan B dikali A dan hasilnya merupakan anggota dari R. Yang ke-10, tidak ada pembagian 0. Misalkan A, B anggota R. Jika A dikali B 0, maka A akan sama dengan 0 atau B akan sama dengan 0. Dan hasilnya merupakan anggota dari R. Yang ke-11 yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, misalkan A, B, C anggota dari R, maka di saat A dikali B, dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A dikali B ditambah dalam kurung A dikali C, dan dalam kurung A ditambah B kurung tutup dikali C sama dengan A dikali C kurung tutup ditambah dalam kurung B dikali C merupakan anggota dari R. Jadi di sini adanya suatu distributif perkalian terhadap penjumlahan. Lalu ada contoh 6.6 dari soal 6.5. P itu merupakan ganjil genap. Adalah suatu ring komutatif, akan ditunjukkan bahwa ring komutatif tersebut adalah integral domain. Penyelesaiannya diketahui P sama dengan ganjil genap adalah suatu ring komutatif. Syarat dari integral domain adalah komutatif yang tidak mempunyai pembagi 0. Karena dengan kata lain, A dikali B sama dengan 0 untuk A 0 atau B 0. Misalkan X sama dengan min 3, min 1, 1,3 dan seterusnya adalah himpunan bilangan ganjil, dan Y sama dengan min 4, min 2, 0, 2, 4 dan seterusnya adalah bilangan genap. Dari semua himpunan, kita bisa lihat bahwa pada himpunan bilangan ganjil itu tidak memiliki unsur 0, namun pada bilangan genap itu memiliki unsur 0. Maka dapat disimpulkan bahwa P sama dengan genap ganjil itu merupakan integral domain, karena A, B-nya sama dengan 0 jika A sama dengan 0 atau B sama dengan 0 untuk setiap A, B di dalam P. Selanjutnya, contoh 6.7. Jika R adalah suatu daerah integral dan AB sama dengan AC untuk A tidak sama dengan 0 serta B, C di dalam R, tunjukkan bahwa B sama dengan C. Penyelesaiannya AB sama dengan AC, maka kita dapat pindah ruaskan menjadi AB dikurangi AC sama dengan 0.
Lalu kita dapat ubah bentuknya dengan cara mengeluarkan A menjadi A dikali B dikurangi C sama dengan 0. Karena R itu adalah integral domain yang tidak mempunyai pembagi 0 dan A-nya itu tidak sama dengan 0, maka menjadi B dikurangi C sama dengan 0. Jadi kita pindah ruaskan lagi menjadi B sama dengan C. Selanjutnya ada contoh 6.8. Tunjukkan bahwa set 4 bukan merupakan integral domain. Maka penyelesaiannya itu adalah kita lihat pada tabel 6.3 ini. Kita lihat bahwa terdapat pembagi 0 yaitu 2, di mana diperoleh 2 dikali 2 itu hasilnya 0. Jadi sehingga kita tidak selalu dapat mengcancel seperti 2 dikali 1 itu sama dengan 2 dikali 3. Tetapi 1 sama dengan 3. Jadi dapat disimpulkan bahwa Z4 itu bukan merupakan suatu integral domain karena memiliki pembagi 0 yaitu 2 tadi. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.